Kali ini saya akan membagikan cara membuat gambar pondasi di AutoCAD. Kita buka program AutoCAD-nya, setelah itu kita tekan perintah L pada keyboard lalu tekan Enter. Setelah itu kita klik di sembarang tempat, misal di sini, lalu arahkan garis, misal tarik garis ke sebelah kanan seperti ini, lalu tekan masukkan angka 10 pada keyboard lalu tekan Enter. Setelah itu tarik lagi garis, masukkan angka 40 pada keyboard lalu tekan Enter. Setelah itu tarik lagi garis, masukkan lagi angka 10 pada keyboard lalu tekan Enter 2 kali. Setelah itu ketik L lagi pada keyboard lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bagian atas, ketik angka 10 pada keyboard lalu tekan Enter, lalu arahkan lagi ke bagian atas, ketik angka 15 pada keyboard lalu tekan Enter, lalu arahkan lagi ke bagian atas, ketik angka 37 pada keyboard lalu tekan Enter, lalu selanjutnya arahkan lagi ke bagian atas, masukkan angka 3 pada keyboard lalu tekan Enter 2 kali. Oke, setelah itu ini kita select semua, lalu ini kita copy, tekan perintah CO pada keyboard lalu tekan Enter, kita klik di sini lalu arahkan ke sini. Lalu tekan Enter pada keyboard lagi. Setelah itu ketik L lagi pada keyboard lalu tekan Enter, klik di sini, masukkan angka 40 pada keyboard lalu tekan Enter 2 kali. Setelah itu ini kita klik seperti ini lalu tekan CO pada keyboard lalu tekan Enter. Lalu ini kita copy ke sini, lalu tekan Enter. Setelah itu ini kita klik lagi di sini, lalu tekan O pada keyboard lalu tekan Enter, lalu masukkan angka 3 pada keyboard lalu tekan Enter. Kita arahkan ke bagian bawah, klik seperti ini, lalu klik lagi di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu tekan Enter pada keyboard. Selanjutnya ketik L lagi pada keyboard lalu tekan Enter. Setelah itu masukkan klik di sini terlebih dahulu, lalu masukkan angka 15,5, lalu tekan Enter pada keyboard seperti ini. Lalu ini kita select, tekan CO pada keyboard, klik di sini, lalu kita arahkan ke sini dan klik lagi, lalu tekan Enter pada keyboard. Oke, setelah itu ini kita select. Setelah itu ini kita tekan CO pada keyboard lalu tekan Enter. Lalu kita klik di sini, arahkan ke sini sebesar jarak 10, klik di sini, lalu arahkan lagi ke sini jarak 15, lalu tekan Enter pada keyboard. Oke, setelah itu kita ketik L lagi pada keyboard lalu tekan Enter. Setelah itu kita klik di sini, lalu arahkan ke sini, ini arahkan ke sini ke jarak 10, klik di sini lalu tekan Enter pada keyboard. Lalu kita tekan Enter lagi, buat lagi garis seperti ini ke sini, lalu tekan Enter seperti ini. Ini bisa dilihat, ini adalah jarak 10 seperti yang kita buat awal garisnya tadi. Setelah itu ini kita tekan EX pada keyboard, lalu tekan Enter 2 kali, lalu klik di sini dan klik di sini sekali lagi, lalu tekan Escape. Lalu ini garis tidak dipakai, bisa kita hapus dengan menekan Del pada keyboard setelah menselect garisnya. Oke, setelah itu kita tekan L lagi pada keyboard lalu tekan Enter, lalu klik di sini, masukkan angka 5 lalu tekan Enter pada keyboard 2 kali. Setelah itu kita tekan L lagi pada keyboard lalu tekan Enter, masukkan angka 3 pada keyboard lalu tekan Enter, lalu arahkan ke bagian atas lagi seperti ini, masukkan angka 20 pada keyboard lalu tekan Enter. Setelah itu kita masukkan lagi perintah pada keyboard, kita arahkan lagi ke bagian atas dan masukkan angka 10 pada keyboard lalu tekan Enter, lalu arahkan lagi ke bagian atas, masukkan lagi angka 7 pada keyboard lalu tekan Enter, lalu masukkan lagi, arahkan lagi ke bagian atas, masukkan lagi angka 3 pada keyboard lalu tekan Enter, lalu arahkan lagi ke bagian atas, masukkan angka 5 pada keyboard lalu tekan Enter 2 kali seperti ini. Oke, setelah itu ini garisnya bisa kita copy, tekan CO lalu Enter, kita copy kemari lalu tekan Enter.
Oke, kira-kira sudah seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat lagi, ketik L lagi pada keyboard lalu enter. Lalu di sini kita klik di sini, masukkan angka 60,5. Lalu tekan enter pada keyboard 2 kali. Nah, setelah itu kita tekan CO pada keyboard lalu tekan enter, lalu kita klik di sini. Lalu kita arahkan sejauh 3 seperti ini, lalu kita arahkan lagi sejauh 7 seperti ini, lalu kita arahkan lagi sejauh jarak 10 seperti ini. Lalu tekan enter pada keyboard. Oke, setelah itu ini kita select semua, lalu kita copy, lalu tekan enter. Setelah itu kita copy ke sini, lalu tekan enter lagi pada keyboard. Setelah itu kita buat lagi garis, tekan L pada keyboard lalu tekan enter. Setelah itu klik di sini, arahkan ke bagian atas, masukkan angka 28 pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Setelah itu ini kita copy seperti ini, tekan enter. Oke, setelah itu ini kita tekan L lagi pada keyboard lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan kemari lalu tekan enter. Setelah itu klik garis ini, kita tarik garis ini sampai kemari, lalu klik di sini. Setelah itu sama juga, ini kita klik garisnya, kita tarik garis sampai kemari, lalu tekan escape pada keyboard. Setelah itu ini juga kita buat garis, tekan L pada keyboard lalu tekan enter, klik di sini, lalu di sini, lalu tekan enter pada keyboard. Nah, setelah itu ini kita hapus terlebih dahulu, kita buat garis yang terpisah saja. Tekan TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali, klik di sini, lalu escape, lalu tekan L lagi pada keyboard lalu tekan enter, lalu klik di sini, lalu tekan enter, lalu klik lagi di sini dan tekan enter. Oke, setelah itu barulah kita tekan O pada keyboard lalu tekan enter, lalu masukkan angka 1 lalu tekan enter, lalu kita klik di sini, arahkan kemari, klik lagi di sini, arahkan kemari, lalu tekan escape. Setelah itu tekan lagi L pada keyboard lalu tekan enter, klik di sini, masukkan angka 10 lalu tekan enter pada keyboard. Setelah itu ini kita copy saja, kita bawa kemari, lalu kita tekan L lagi pada keyboard, ini kita klik di sini, kita arahkan seperti ini hingga menutup. Oke, setelah itu kita buat lagi perintah O pada keyboard lalu tekan enter, masukkan angka 2,5 lalu tekan enter, kita klik di sini, arahkan kemari, klik di sini, arahkan kemari, klik di sini, arahkan kemari lagi, dan kita klik di sini, arahkan kemari, lalu tekan escape pada keyboard. Setelah itu tekan TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali seperti ini. Ini garis yang tidak kita pakai, kita potong dengan perintah trim atau TR. Seperti ini, tinggal klik saja setelah memasukkan perintah TR-nya. Lalu tekan enter pada keyboard. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita tekan O lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Masukkan angka 2,56 seperti ini, lalu tekan enter, lalu kita klik di sini. Setelah itu kita klik juga di sini, lalu tekan enter pada keyboard. Setelah itu ini garisnya kita klik di sini, lalu kita pendekkan,
klik di sini, kita arahkan ke bagian bawah agar garis pendek, masukkan ukuran 16,28, lalu tekan enter. Lalu escape, sama juga seperti tadi, klik lagi di sini di garis yang kedua, lalu klik di sini, arahkan ke bagian bawah, masukkan ukuran 16,28, lalu tekan enter pada keyboard. Oke, lalu tekan escape. Kalau sudah seperti ini, lalu kita klik lagi di garis ini, kita tarik ini sejauh seperti ini, arahkan ke bagian bawah, masukkan angka 46, lalu tekan enter pada keyboard 2 kali. Lalu kita klik, tekan escape, lalu klik lagi di garis ini, klik di sini dan arahkan ke bagian bawah seperti tadi juga, masukkan angka 46 lagi, lalu tekan enter pada keyboard. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu tekan escape, lalu masukkan ketik lagi pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka, klik di sini, masukkan angka 4 pada keyboard, lalu tekan enter pada keyboard 2 kali, lalu klik di sini, lalu ini kita copy, tekan ini kita copy, tekan CO pada keyboard, lalu tekan enter, kita klik di sini, lalu arahkan kemari. Oke, lalu tekan escape. Nah, setelah itu kita buat sebuah lingkaran, tekan C pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, misalnya masukkan diameternya 0,6, lalu tekan enter. Nah, setelah itu ini kita pindahkan, ketik M pada keyboard, kita pindahkan ke mari misalnya. Oke, setelah itu ini kita copy lagi, tekan CO pada keyboard, lalu tekan enter. Kita copy kemari. Setelah itu kita copy lagi kemari. Lalu kita copy lagi ke sini. Kita klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini mungkin perlu kita geser sedikit, kita ukur jaraknya dulu. Misal jarak ini ke sini 0,12. Oke, ini kita geser sejauh 0,12. Begitu juga yang ini. Oke, ini sudah pas. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita tinggal memberi arsiran. Oke, yang pertama ini kita select ini seperti ini. Ini kita beri garis tebal seperti ini. Kita select. Lalu untuk ketebalan garis ini kita masukkan garis dengan tebal 0,35. Lalu tekan escape. Ini garis sudah menjadi tebal. Setelah itu ini kita select juga. Ini kita buat garis putus-putus dengan tipe dash 2 ini. Lalu dengan skala putus garisnya 0,5, tekan enter, lalu kita tutup. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita tinggal memberi arsiran. Yang pertama kita tekan H pada keyboard untuk memberi arsiran, lalu tekan enter. Nah, di sini kita pilih, yang klik di sini kita pilih bentuk batu. Ini gravel. Masukkan ini ukuran arsirannya 0,8.
lalu tekan enter pada keyboard. Setelah itu kita klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu kita buat lagi arsiran, ketik H lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Kita pilih yang arsiran plasti ini, plasti. Lalu untuk ukurannya kita buat 2 dan kemiringannya ini 90, lalu tekan enter pada keyboard. Kita klik di sini, kita klik di sini, klik di sini, dan klik di sini, lalu tekan enter pada keyboard seperti ini. Setelah itu kita ketik lagi H pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita klik di sini, pilih arsiran dengan nama ARSAN. Nah, yang ini. Lalu untuk angelnya 0 dan untuk ukuran arsirannya 0,05, lalu tekan enter. Setelah itu kita klik di sini, lalu kita klik juga di sini dan di sini, lalu tekan enter. Setelah itu kita ketik lagi H pada keyboard, lalu tekan enter, lalu kita klik di sini, pilih arsiran yang nama ARCon. Bisa kita cari di sini untuk ARCon. Nah, ini di ARCon. Lalu untuk angel 0 dan untuk ukurannya 0,025. Masukkan angka 0,025, lalu tekan enter. Lalu kita klik di sini, kita klik lagi di sini. Setelah itu klik lagi di sini dan klik juga di sini. Oke, sudah seperti ini, lalu tekan enter. Setelah itu ini kita tinggal membuat gambar batu kali di sini misalnya. Ketik PL pada keyboard, lalu tekan enter. Kita buat gambar batu kali di sini. Nah, misal seperti ini. Oke, kira-kira gambar batu kalinya seperti ini. Setelah itu ini tinggal kita copy, tekan CO untuk mengcopy, lalu enter. Misal di sini kita tempatkan di sini, lalu kita taruh juga di sini. Dan ini ada juga yang di sini. Dan di sini. Lalu tekan escape, ini kita potong yang lebihnya, tekan TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Oke, setelah itu ini tinggal kita delete. Oke, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan memberi dimensi. Nah, misal dimensinya ini akan saya contohkan pada satu bagian saja agar tidak memakan terlalu banyak waktu. Tekan DLI pada keyboard, lalu tekan enter, lalu ya, kita klik misal di sini yang pertama sampai ke sini, ini tadi 10 seperti ini. Lalu tekan enter lagi pada keyboard, kita mulai lagi dari sini sampai kemari 40. Lalu kita klik di sini, lalu tekan enter lagi. Kita mulai di sini sampai kemari. Lalu kita klik di sini. Oke, seperti itu cara memberi dimensi.
Dan misal di sini tekan lagi DLI pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini untuk arah kemari, arahkan kemari, lalu ke sini, lalu tekan enter lagi. Klik di sini sampai kemari. Nah, di sini. Lalu tekan enter lagi, kita klik di sini sampai ke sini. Oke, lalu klik di sini. Nah, untuk pemberian dimensi di tempat-tempat lainnya caranya sama juga seperti ini. Ini tidak saya contohkan lagi karena memakan waktu yang agak sedikit lama nantinya. Atau kalau mau disetting dimensinya, ukuran dimensinya terlalu besar atau kecil, bisa ketik D di sini lalu tekan enter. Lalu ini bisa misal tekan di sini dan bisa diatur ini garis, simbol, teks dan sebagainya. Oke, setelah itu di sini juga saya hanya kita akan memberi contoh membuat teks lagi. Misal di sini ini ada keterangan pasir uruk, lalu kita tekan L dulu seperti ini. Kita klik di sini, tekan enter, lalu ketik T pada keyboard lalu tekan enter. Setelah itu masukkan, kita klik di sini misalnya, lalu masukkan namanya. Misal ini namanya pasir uruk seperti ini. Nah, ini untuk ukurannya bisa disetel jenis hurufnya juga. Lalu klik di sini dan ini kita atur, kita pindah ke sini, ke sini. Nah, begitulah cara memberi keterangan tulisan teksnya. Oke, untuk cara membuat tulisan keterangan teks lainnya, caranya hampir sama saja seperti ini juga. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai cara membuat gambar pondasi di AutoCAD. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya dan terima kasih.